Panduan wawancara dan kuesioner untuk melakukan survei kebutuhan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan wawancara dan apa bedanya dengan kuesioner? Pada dasarnya, wawancara dan kuesioner itu esensinya sama, yaitu merupakan bentuk tanya jawab atau question and answer. Bedanya, kalau wawancara, baik pertanyaan maupun jawaban itu disampaikan secara lisan. Sedang kalau kuesioner itu disampaikannya dan dijawabnya itu dengan cara menulis. Sekarang apa yang dimaksud dengan panduan wawancara? Panduan wawancara itu disebut juga dengan istilah guide interview, yaitu merupakan panduan yang telah ditetapkan oleh pewawancara untuk mengumpulkan data atau menggali informasi dari responden atau informan. Sekarang apa macam-macam wawancara atau bentuk dari wawancara? Bila ditinjau berdasar sifat pertanyaannya, bisa dibedakan atas dua tipe utama, yaitu wawancara terstruktur, di mana hal-hal yang akan ditanyakan telah tersistematisir atau ditetapkan secara rinci sebelumnya. Yang kedua yaitu wawancara yang tak terstruktur, di mana hal-hal yang akan ditanyakan belum ditetapkan secara rinci sebelumnya. Sedang rincian pertanyaan itu disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Sedang berdasarkan atas tipe jawabannya, dibedakan atas dua bentuk. Yang pertama adalah wawancara tertutup, yaitu merupakan wawancara yang alternatif jawabannya sudah disediakan oleh pewawancara, responden tinggal memilihnya. Yang kedua yaitu wawancara terbuka, di mana responden bebas menjawab sesuai dengan apa yang dipikirkan atau fakta yang ada. Di antara dua bentuk utama ini ada bentuk campuran. Sekarang kita bahas tahapan wawancara. Pada dasarnya dapat dibedakan atas 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap persiapan yang meliputi menentukan tema, menentukan tipe wawancara, menentukan responden, menyepakati jadwal, tempat, dan media wawancara. Dan yang kelima itu adalah menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua adalah tahap inti yang meliputi memperkenalkan diri dan membangun chemistry. Yang kedua, menyampaikan maksud atau tujuan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan sesuai kaidah atau etika. Yang keempat,
mencatat dan merekam hasil wawancara. Yang kelima, mengucapkan terima kasih. Sedang yang ketiga itu adalah tahap penutup yang meliputi mengolah hasil wawancara. Untuk ini itu hindari opini atau interpretasi pribadi. Yang kedua, bila perlu cermati hasil rekaman atau untuk mendapatkan konfirmasi ulang. Yang ketiga, menentukan keputusan produk yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini itu kita akan melihat atau membahas bagaimana langkah menyusun daftar pertanyaan. Menyusun panduan wawancara. Prosedurnya, yang pertama itu membuat kisi-kisi pertanyaan sesuai dengan variabel data yang diinginkan. Yang kedua itu menyusun pertanyaan sesuai kaidah dan kesopanan. Yang ketiga itu melaksanakan uji coba atau proofreading atau validasi untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan. Dan yang terakhir itu adalah merevisi pertanyaan. Bila wawancara itu dilakukan ke sekolah, yaitu untuk bidang pendidikan formal, maka variabel yang perlu digali itu meliputi yang pertama adalah terkait identitas guru, yang kedua itu adalah materi pembelajaran, yang ketiga itu adalah profil siswa, yang keempat itu adalah model pembelajaran. Yang kelima itu perangkat pembelajaran, bisa itu terkait dengan bahan ajar atau modul, LKPD atau petunjuk praktikum. Yang ketiga, instrumen penilaian. Dan yang keenam, perlu kita tanyakan tentang prioritas apa yang dibutuhkan. Sedang untuk menyusun daftar pertanyaan itu sebaiknya dibuat dulu kisi-kisinya. Sebagai contoh, misalnya di sini terkait variabel identitas guru itu perlu ditanyakan tentang pengalaman mengajar, kemudian mengajar di kelas berapa saja, kemudian di kelas tersebut itu sudah berapa lama dia mengajar. Sedang untuk materi itu ditanyakan tentang materi yang dirasa sulit atau yang dirasa bermasalah, baik pada waktu PTM atau pembelajaran tatap muka maupun materi yang waktu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ini perlu dirinci untuk masing-masing kelas itu KD-nya apa saja. Sedang untuk variabel siswa itu bisa ditanyakan tentang profil siswa saat pembelajaran. Baik itu terkait dengan materi yang sulit maupun materi yang lainnya, sehingga akan diperoleh data tentang bagaimana motivasi, aktivitas, hasil belajar maupun cara belajar yang disenangi siswa. Sedang untuk model dan metode
terutama adalah untuk materi yang bermasalah, perlu digali tentang waktu tatap muka maupun waktu pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini tergantung pada KD yang bermasalah tadi. Sedang terkait perangkat pembelajaran itu perlu digali tentang ketersediaan atau juga tipe, misalnya tentang RPP, bahan ajar, LKPD, maupun evaluasinya. Sedang karena arah kita ke depan itu adalah pembelajaran bertipe blended, maka perlu ditanyakan tentang kesiapan atau pengetahuan pembelajaran blended dan adakah kesulitan yang dibayangkan. Sedang untuk prioritas kebutuhan paling tidak itu perlu digali. Untuk prioritas materi itu urutan 1 sampai dengan 3, sedang untuk perangkat pembelajaran itu juga bisa digali urutan 1 sampai dengan 3.